Bab 579. Jenderal pecundang dari Ulvelen bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Dia melirik dan melihat Nathan duduk di belakang. Duar, Dewa Tarung Dasim merasa pusing. Pandangan menjadi gelap. Hampir pingsan. Melihat tatapan Nathan, Dewa Tarung Dasim berhenti bernafas. Hampir kehabisan nafas. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Gemetar tanpa henti. Bruk. Kedua kaki Dewa Tarung Dasim tanpa perintah langsung berlutut di depan Raja Perang White Tiger. Suara nyaring hingga didengar semua orang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menduganya. Bahkan Nathan tercengang. Ada apa dengan anak ini? Bukankah datang untuk melawan White Tiger? Kenapa berlutut saat baru bertemu? Yang paling tidak bisa memahami adegan ini adalah Batu Sahid dan yang lainnya. Apa yang terjadi dengan Dewa Tarung Dasim? Kenapa berlutut pada musuh? Apa yang sedang terjadi? Apa ini mimpi? Apa yang aku lihat? Semua orang menggosok mata mereka. Bertanya-tanya apakah mereka salah melihat. Ini adalah petarung terkuat di kompetisi pertarungan kematian 188 pertempuran tanpa kalah. Tidak ada musuh yang menandinginya. Mengapa baru melihat musuh langsung berlutut? Mereka tidak mengerti. Tetapi White Tiger perlahan mengerti. Walau Dewa Tarung Dasim memakai topeng setengah serigala, tapi White Tiger masih mengenalinya. Dari tatapan dan nafas. Kamu adalah Dewa Tarung Dasim dari negara Ulvelen. White Tiger bertanya ragu-ragu. Dewa Tarung Dasim mengangguk dan berteriak. Jenderal pecundang dari Ulvelen memberi hormat kepada Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang White Tiger. Ish! Semua orang menarik napas. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar teriakan Dewa Tarung Dasim. Dewa Perang Kunlun, Raja Perang White Tiger, ada apa ini? Untuk sementara waktu semua orang tidak bisa memahami niat Dewa Tarung Dasim. Setelah mendengar teriakan Dewa Tarung Dasim, Nathan menyentuh pelipisnya tanpa daya. Kali ini datang ke South Mantis. Dia berencana untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi dia menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan kekacauan di South Mantis. Tapi tak diduga. Jenderal yang kalah dari negara Ulvelen akan muncul. Kalau begitu bukankah identitasnya terungkap? Sulit. Nathan tersenyum tak berdaya. Apa yang kamu lakukan? Dewa Tarung Dasim. Cepat bunuh dia. Batu Sahid panik dan berteriak. Ya betul. Apa yang kamu lakukan? Berlutut padanya. Semua orang tidak bisa mengerti dan melihatnya dengan tidak percaya. Dewa Tarung Dasim tidak berbicara. Hanya melihat kerumunan. Perlahan melepas setengah dari topeng serigala. Ish! Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas seperti apa bentuk setengah wajah Dewa Tarung Dasim. Bekas-bekas luka yang saling bersilangan. Sangat menakutkan. Dewa Tarung Dasim berkata dengan suara rendah. Apa kalian tahu siapa yang meninggalkan bekas luka ini untukku? Batu Sahid dan semuanya saling memandang dengan wajah bingung dan penasaran. Ini berasal dari orang berada di depanku. Raja Perang White Tiger, yang meninggalkan bekas ini kepadaku dalam perang pemusnahan negara Ulvelen. Dewa Tarung Dasim berkata, Duar, apa? Dalam pertempuran pemusnahan negara Ulvelen. Mungkinkah itu Dewa Perang Kunlun? Wajah semua orang berubah drastis. Baru sekarang mereka menyadarinya. Nama-nama yang disebutkan Dewa Tarung Dasim tadi adalah Dewa Perang Kunlun dan Raja Perang White Tiger. Kalian benar-benar berani. Berani menyentuh mereka. Dewa Tarung Dasim tiba-tiba meninggikan nadanya. Dengar baik-baik. Yang berdiri di depanku adalah White Tiger. Salah satu dari 5 raja perang besar Neslandia. Hari itu dia menghancurkan negara Ulvelen kami dengan satu tangan. Dewa Tarung Dasim menatap Nathan yang sedang duduk tidak jauh. Orang itu adalah yang tidak terkalahkan di dunia. Mimpi buruk semua negara. Iblis besar di mata para prajurit Dewa Perang Kunlun dari Neslandia. Dewa Tarung Dasim berkata dengan ketakutan. Dewa Tarung Dasim mengucapkan 2 kalimat. Seluruh tempat itu hening. Hening hingga jarum jatuh bisa terdengar. Bab 580. Dana amal puluhan triliun. Duar. Momen ini terlalu mengejutkan Batu Sahid dan lainnya. Mereka tidak mengerti bahwa orang yang akan mereka hadapi adalah Dewa Perang Kunlun. Sekarang sudah mengerti, mengapa kubu Prabu Jayabaya runtuh. Mengapa Triparta Group mundur dari kerajaan Neslandia. Mengapa Jordan Group tidak terkalahkan. Karena itu adalah Dewa Perang Kunlun.
Jika tidak, siapa yang bisa menyentuh kedua kekuatan ini? Terutama Triparta Group. Pemerintah South Mantis saja harus memberikan berbagai kebijakan khusus. Mana mungkin mengusir mereka? Hal yang tidak mungkin. Kebetulan beberapa hari yang lalu, Dewa Perang Kunlun kembali ke Anhemia. Waktunya sangat cocok. Dalam sekejap, mereka semua mengerti. Buk, buk, titik titik titik. Semua orang tersungkur ke tanah satu persatu. Pantas saja. Satu orang sangat berani menantang ribuan orang dari mereka. Raja Perang White Tiger memusnahkan negara dengan 19 orang. Benar saja. Mereka tidak punya pilihan selain patuh. Kami salah. Kami hanya bisa memohon jangan bunuh kami. Batu Sahid menangis dengan nyaring. Semua orang membenturkan kepala mereka ke tanah. Nathan berdiri. Berjalan ke Dewa Tarung Dasim. Dan berkata, "Ke depannya ikuti aku." "Siap." Dewa Tarung Dasim mengangguk. Nathan memandang Batu Sahid dan lainnya lagi. "Buat apa aku menginginkan nyawa kalian? Sekarang yang harus kalian lakukan adalah patuh. Jika bukan barang milik sendiri jangan sentuh. Aku tidak perlu tahu ada siapa di belakang kalian. Jika tidak terima, bisa datang menemuiku." Ketika Nathan mengatakan ini, semua orang ketakutan setengah mati. Siapa yang begitu berani menentang Dewa Perang Kunlun? Pinjamkan mereka 10 nyali juga tidak akan berani. Dewa Perang, kami tidak berani. Begitu pula dengan mereka. Batu Sahid tersenyum malu. Kalian juga tidak boleh menyebarkan hal ini. Aku ingin melihat siapa yang berani menginginkan wilayah ini. Nathan berkata dengan dingin. Batu Sahid dan lainnya berkeringat dingin. Dewa Perang Kunlun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapi orang-orang yang merebut wilayah South Mantis. Mereka segera memikirkan satu orang Respati Murphy dari Eletas. Beberapa hari kemudian, dia akan menyerang keluarga Pramana, dan akan memaksa untuk memasuki South Mantis. Selain itu, orang-orang yang menjadi korban karena kalian, harus diberi kompensasi. Harus bertanggung jawab pada semua orang. Aku akan mengutus orang mengawasinya. Kata Nathan. Siap, Dewa Perang Kunlun. Semua orang mengangguk dengan penuh semangat. Selain itu, Dewa Perang Kunlun, aku bersedia memberikan dana amal sebesar 2 triliun. Kata Batu Sahid, aku bersedia menyumbangkan 1 triliun. Yang lain juga angkat bicara. Segera, puluhan triliun dana amal terkumpul. Para pemimpin South Mantis tercengang. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang Kunlun. Satu tindakan bisa memecahkan masalah kekacauan di South Mantis. Bahkan mengumpulkan puluhan triliun amal sekaligus. Benar saja. Orang kejam membutuhkan orang yang lebih kejam untuk memerintah. Semuanya tertawa. 1 hari berlalu. Nathan belum muncul juga. Belum bisa dihubungi. Sejujurnya, Kirana sedikit panik. Dia bukan khawatir Nathan melarikan diri. Dia lebih mengkhawatirkan sesuatu terjadi padanya. Ketika keluarga Pramana sedang sakit kepala, Matteo datang. Matteo, bagaimana? Mulan bertanya dengan penuh semangat. Nenek, maaf mengecewakanmu. Aku sudah mencoba yang terbaik. Matteo berwajah muram. Sangat tidak berdaya. Apa? Berita ini sama saja dengan pukulan besar dan berat bagi keluarga Pramana. Matteo adalah satu-satunya harapan mereka. Apa yang terjadi? Matteo. Mulan bertanya dengan gugup. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Bersambung.